Assalamualaikum Sobat Ilah, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Sebetulnya saya sudah malas membuat konten yang berhubungan dengan peristiwa yang dihadapi Gus Miftah ini. Tapi melihat dari pergerakan para netizen yang dimana netizen cenderung terbelah menjadi dua kelompok, di mana ada salah satu kelompok yang mengkuliti Gus Miftah sampai membuat petisi untuk Gus Miftah untuk mundur sebagai jabatannya di pemerintahan. Di sisi lain juga ada netizen yang sebagian besar berada di aplikasi TikTok itu menjelaskan seolah-olah mendukung Gus Miftah, yang di situ banyak yang mengatakan bahwasannya dari keberkahan yang dibuat Gus Miftah itu membuat seorang penjual es teh mendapatkan kenaikan derajat karena sesuatu keberkahan dari Gus Miftah itu sendiri. Dari peristiwa ini yang dihadapi oleh netizen ini, yang dikeluarkan dari para netizen ini, membuat saya tergerak untuk membuat konten ini. Mengapa para netizen kita bertingkah seperti itu? Karena kejadian seperti ini sebetulnya tidak terjadi kepada Gus Miftah saja. Sudah banyak para tokoh-tokoh yang telah dihabisi karirnya karena hanya berbuat satu kesalahan tanpa memandang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oke Sobat Ilah, di dalam video kali ini kita akan membahas mengapa masyarakat kita, netizen-netizen yang budiman yang berada di Indonesia ini, cara berpikir untuk mengkritik satu tokoh itu seperti itu. Simak terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Dari fenomena yang dihadapi oleh Gus Miftah, fenomena yang menimpa Gus Miftah, di mana Gus Miftah telah mengolok-olok pedagang atau penjual es teh, dan itu mengakibatkan gejolak besar di masyarakat kita. Dari situ ada yang setuju dengan apa yang dilakukan Gus Miftah dengan berdasarkan itu adalah salah satu metode berdakwahnya Gus Miftah, dan di sisi lain juga banyak sekali masyarakat kita yang menghujat apa yang dilakukan Gus Miftah terhadap penjual es teh tersebut karena sudah tidak dianggap moral lagi. Dari peristiwa itu saya mengkorek-korek kembali dan menemukan peristiwa yang banyak yang sama yang dilakukan oleh netizen terhadap salah satu tokoh, terhadap beberapa tokoh yang melakukan kesalahan ketika terpeleset omongan, ketika melakukan suatu tindakan yang dianggap tidak bermoral. Dari peristiwa itu saya menemukan ada satu masalah apa yang dilakukan para masyarakat kita ketika menghadapi tokoh-tokoh atau seseorang yang melakukan kesalahan. Permasalahannya itu kepada cara menyampaikan kritiknya. Apa yang salah kira-kira netizen kita cara melakukan kritiknya kepada seseorang atau kepada para tokoh-tokoh yang melakukan kesalahan? Dari penelitian saya atau pengamatan saya, cara yang dilakukan netizen kita atau masyarakat Indonesia terutama dalam menyampaikan kritik kepada para tokoh yang melakukan kesalahan ini, itu hanya berfokus pada critical thinking-nya, itu berfokus pada subjeknya. Jadi seharusnya yang dikritik itu adalah objeknya, tapi masyarakat kita itu cenderung lebih mengkritik terhadap subjeknya. Yang dimaksud objeknya itu adalah tindakan dari
tokoh atau tindakan seseorang yang melakukan kesalahan itu sendiri. Seharusnya itu yang dikritiki, bukan terhadap subjeknya, yaitu seseorang yang melakukan kesalahan itu. Ternyata sebagian besar masyarakat kita cara melakukan kritiknya itu lebih mengarah kepada subjeknya. Critical thinkingnya itu mengarah ke subjeknya. Sehingga ketika ada salah seorang tokoh yang melakukan kesalahan, para masyarakat kita itu cenderung lebih menghabisi, menolak semuanya apa yang bersumber dari tokoh tersebut, sehingga menggugurkan semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan tokoh-tokoh tersebut hanya dikarenakan satu kesalahan yang pernah diperbuatnya. Peristiwa Gus Miftah ini juga pernah terjadi kepada beberapa tokoh sebelumnya. Saya ambil contoh kepada almarhum Nurkolis Masjid. Ketika Bapak Nurkolis Masjid pada waktu itu pemikirannya cenderung ke arah liberal. Dari situ banyak para masyarakat kita yang menolak semuanya gagasan yang diutarakan oleh Bapak Nurkolis Masjid ini atau Cak Nur ini. Menganggap bahwasanya semua yang bersumber dari Cak Nur ini tidak perlu diikuti dan harus ditolak. Padahal ada sisi baiknya pemikiran-pemikiran dari Cak Nur ini. Ada juga tokoh sejarah yang pernah dihabisi karirnya, sehingga masyarakat kita juga mengenalnya itu tidak seperti para pahlawan-pahlawan yang lainnya, yaitu Tan Malaka. Tan Malaka itu diisukan dengan pemikiran yang condong ke kiri pada waktu itu, yaitu ke arah komunis. Sehingga pada masa Orde Baru, semua yang berkaitan dengan Tan Malaka itu dihabis semua, mulai dari pemikiran, mulai dari semuanya saja, dihabisi semua. Sehingga kita, masyarakat awam, tidak mengenal siapa sebenarnya sosok Tan Malaka itu sendiri. Padahal kalau kita belajar sejarah yang sebenarnya, kita akan mengetahui bahwasanya gagasan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dicetuskan pertama kali dari pemikiran Tan Malaka itu sendiri. Tapi berhubung Tan Malaka pemikirannya itu diasumsikan condong ke kiri pada waktu itu, yaitu komunis, sehingga di masa Orde Baru itu dihabisi semua yang berkaitan dengan komunis. Selanjutnya seperti saya contohkan lagi seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang dimana sebetulnya Gus Dur itu juga jasanya sangat besar sekali terhadap pluralisme yang ada di Indonesia. Tapi dengan pemikiran beliau yang agak nyeleneh sehingga beliau dicap liberal, sehingga ada masyarakat kita yang menolak semuanya apa yang diperbuat oleh Gus Dur, baik itu tingkah lakunya, baik itu pemikirannya, semua tertolak karena critical thinkingnya itu berdasarkan subjeknya, bukan terhadap pemikirannya atau objeknya. Saya ambil contoh lagi, saya dulu itu senang terhadap Bapak Joko Widodo karena beliau untuk menjadi seorang presiden itu beliau benar-benar berasal dari rakyat jelata, bahkan dari minus, dari orang-orang yang terpinggirkan, rakyat-rakyat terpinggirkan, dengan seluruh usaha kerja keras beliau sehingga mengantarkan beliau ini menjadi seorang presiden. Di dalam perjuangan beliau ini saya sangat mengagumi sekali. Tapi akhir-akhir ini dengan apa yang dilakukan beliau, kebijakan-kebijakan beliau yang menurut saya ide-ide beliau itu tidak sejalan dengan undang-undang dasar. Bahkan berani merevisi undang-undang yang sudah ada, itu di situ saya sudah tidak sejalan lagi, maksudnya sudah tidak sejalan. Saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi yang saat ini, tapi saya juga masih sangat salut sekali ketika Pak Jokowi itu berjuang mulai dari nol sampai menjadi presiden. Itu bisa menjadi motivasi
anak-anak kita bahwasanya ini loh, nah ada seorang presiden yang dimana presiden tersebut berasal dari kalangan bawah sendiri. Jadi ketika kita membicarakan sebuah impian kepada anak-anak kita, tidak mungkin atau sesuatu hal yang tidak mungkin itu bisa terjadi kepada anak-anak kita yang dimana anak-anak kita itu berasal dari kalangan bawah seperti kita untuk menjadi seorang presiden itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Saya contohkan lagi yaitu pada kejadian yang terjadi pada Ustadz Khalid Basalamah. Ketika itu beliau telah mengkritiki wayang. Dengan kritikan terhadap wayang, beliau dicaci maki, beliau dihujat sana sini. Sehingga semua yang berasal dari beliau oleh masyarakat kita ditolak mentah-mentah. Padahal banyak dari ceramah-ceramah beliau itu yang mengajarkan sunnah, yang mengajarkan Al-Quran dan hadis. Dan itu semua tertolak karena kesalahan telah mengkritisi wayang tersebut. Karena disebabkan para masyarakat kita mengkritiknya itu, critical thinkingnya itu terhadap subjeknya saja, tidak kepada pemikirannya saja. Dan masih banyak tokoh-tokoh lagi yang dihabisi karirnya karena hanya melakukan satu kesalahan saja, tanpa melihat apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah pemikiran-pemikirannya yang dilontarkan yang membawa kemanfaatan kepada umat Islam. Tapi hanya dengan melakukan kesalahan, satu kesalahan, dihabisi semuanya. Bahkan kafirkan, bahkan semua fatwanya tertolak. Itulah kenyataan yang ada di dalam masyarakat kita. Di sisi lain, tidak hanya critical thinking yang harus objektif, tapi kita juga sebagai masyarakat awam ketika melakukan suatu pembelaan itu juga harus berdasarkan objektifnya, tidak berdasarkan subjektifnya. Karena kalau kita melakukan pembelaan hanya berdasarkan subjektifnya, itu juga akan membabi buta saja pembelaan kita. Seperti contoh kasus dalam kasus Gus Miftah ini. Ada logika yang loncat-loncat hanya untuk membela seorang Gus Miftah ini ketika melakukan kesalahan. Kesalahan ketika mengolok-olok di dalam ceramahnya. Logika loncat-loncat yang bagaimana? Yaitu ketika ada peristiwa itu banyak di platform TikTok yang menyatakan bahwasannya inilah keberkahan dari Gus Miftah, inilah tuah dari Gus Miftah yang bisa mengangkat seorang pedagang es teh yang notabene tidak punya apa-apa sehingga mempunyai uang yang ratusan juta. Nah, dari sini itu logikanya loncat-loncat. Allah menurunkan keberkahan itu bukan karena kesalahannya Gus Miftah, tapi menurut saya di situ Allah menurunkan keberkahan itu karena berdasarkan si bapak itu yang sangat tegar menghadapi olok-olokan Gus Miftah di hadapan umum. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Kita coba selami kondisi bapak waktu itu, penjual es teh pada waktu itu. Pada waktu itu kondisinya hujan gerimis dan dari cerita yang saya dengar bapak tersebut masih menjajakan atau bisa menjualkan es tehnya cuma 3 dari keliling seberapa lama itu hanya menjualkan es teh 3. Lah, ketika seolah-olah akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi bapak penjual es teh itu, yaitu akan diborong Gus Miftah, tapi di situ malah diolok-olok, digoblok-goblokkan. Dan di situ ketegaran bapak itu yang membuat keberkahan sehingga banyak para masyarakat kita yang iba, yang menaruh rasa simpati kepada bapak tersebut sehingga mendatangkan keberkahan kepada bapak penjual es teh itu. Bukan karena Gus Miftahnya, tapi lebih ke bapaknya itu yang mendatangkan keberkahannya. Saya contohkan lagi ketika pembelaan kita itu hanya berdasarkan hanya berdasarkan subjeknya saja. Seperti
yang terjadi pada kasus habaib, yaitu ketika para habaib itu atau ketika para habib-habib itu mengeluarkan cerita-cerita yang tidak masuk akal, yang cerita-ceritanya itu tidak berdasarkan literasi-literasi di dalam Islam. Kita, kalau pembelaan kita hanya berdasarkan subjeknya saja, maka kita akan membabi buta bahwa apa yang dikeluarkan oleh para tokoh-tokoh yang dianggap suci itu semuanya benar tanpa kesalahan apapun. Padahal sudah jelas semua manusia itu yang maksum itu hanya Nabi Muhammad dan para nabi rasul. Manusia biasa tidak maksum, dan manusia biasa sudah dinaskan bahwasanya tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau kita, pembelaan kita itu hanya berdasarkan subjeknya saja, ya yang terjadi seperti itu, pembelaan yang membabi buta, pembelaan yang konyol, yang tidak berdasarkan dengan apa yang difikirkan tokoh tersebut. Walaupun tokoh tersebut melakukan kesalahan, ya dicari-cari dari kesalahan itu supaya tokoh tersebut tidak terkesan melakukan kesalahan. Ya, seperti di dalam kasus Gus Miftah itu ada pembelaan bahwasanya itu metodenya, bahwa itu keberkahannya. Tidak seperti itu. Kita semua sepakat bahwasanya apa yang dilakukan Gus Miftah itu salah dan tidak boleh dicontoh oleh semua orang. Baik itu orang yang mempunyai status ulama, orang yang mempunyai status kiai, orang yang mempunyai status Gus, tidak boleh mencontoh atau melakukan hal seperti itu. Karena itu sangat. Oke Sobat Ilah, kita sebagai masyarakat awam seharusnya ketika menyampaikan sebuah kritik atau ketika kita melakukan sebuah pembelaan, seharusnya kita berdasarkan objektif. Kritik dan pembelaan kita itu harus berdasarkan objektif, tidak berdasarkan subjektif. Yang kita kritisi, yang kita bela itu objeknya. Objeknya itu apa? Pemikirannya, keilmuannya, apa yang dilontarkannya. Bukan terhadap subjeknya, bukan terhadap orangnya yang kita bela atau yang kita kritik. Karena apabila kita hanya mengkritik atau membela itu berdasarkan kepada subjeknya saja, kepada orangnya saja, maka pembelaan-pembelaan yang membabi buta, bahkan pembelaan-pembelaan yang konyol yang kita berikan kepada tokoh-tokoh tersebut. Oke Sobat Ilah, semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.